Ya, pemirsa, kuasa hukum Joko Chandra, Anita Kolopaking, Jumat kemarin diperiksa di Kejaksaan Agung. Meski demikian, Anita tak tampak hadir di gedung Jampitsus. Anita Kolopaking dan suaminya Wiyasa Santosa dijadwalkan diperiksa di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung pada Jumat pagi. Meski demikian, Anita dan suaminya tak tampak hadir. Anita Kolopaking dijadwalkan diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung terkait kelibatannya dalam melicinkan pelarian Joko Chandra serta pembuatan surat jalan palsu untuk Joko Chandra. Ingat saya ada jadwal tapi apa ya, nggak tahu bagaimana. Nanti tanya Dirjen lah. Ini ada panggilan tapi jadwalnya sama apa nggak tahu. Nah, ini kayaknya ada siapa, supir apa siapa, nggak tahu lah. Apa pembantu apa? Anita sama saudaranya. Kalau si ACP jangan tanya saya yang tanda tangan itu. Mantan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Jumat kemarin kembali diperiksa. Selain Napoleon, Bareskrim Polri juga memeriksa Joko Chandra, Tommy Sumardi, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, kembali diperiksa. Irjen Napoleon diperiksa ditemani kuasa hukumnya Putri Maya Rumanti. Tersangka dugaan suap penghapusan red notice terpidana Joko Chandra ini kembali menegaskan tidak menerima suap dari siapapun. Bapak tidak pernah menerima uang dari siapapun, apapun itu tidak pernah. Gitu. Yang kedua adalah tidak ada red notice yang dicabut oleh Bapak Jenderal Napoleon dan tidak ada kaitan dengan NCB juga. Sementara menurut Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiono, pemanggilan Irjen Napoleon kali ini untuk dijadikan saksi bagi tersangka lainnya dan tidak ada konfrontasi para tersangka. Jadi tersangka ini akan dijadikan saksi terhadap tersangka lainnya. Penyidik melakukan rekonstruksi. Itu salah satu juga upaya-upaya untuk mengungkap kasus ini. Dan perlu kami ingatkan kepada rekan-rekan semuanya bahwasanya penyidik tidak mengejar pengakuan. Penyidik bekerja sesuai dengan scientific crime investigation. Jadi kita tidak mencari atau tidak mengejar pengakuan ya. Sebelumnya Irjen Napoleon beberapa kali diperiksa dan hadir dalam gelar perkara hingga rekonstruksi kasus. Irjen Napoleon melalui kuasa hukumnya juga menjelaskan tidak pernah menghapus red notice seperti yang dituduhkan. Namun red notice Joko Chandra terhapus secara otomatis. Faktanya red notice tersebut telah terhapus dari IPSG Interpol Sekretariat Jenderal yang terletak di Prancis Lyon sejak tanggal 11 Juli 2014 karena tidak ada permintaan perpanjangan dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh instansi yang berwenang sehingga secara otomatis red notice atas nama Joko S. Chandra terhapus sejak tahun tersebut. Bersama Brigjen Pol Prasetyo Utomo, Irjen Pol Napoleon telah menjadi tersangka karena diduga menerima suap dari Joko Chandra dan Tommy Sumardi. Kini Jenderal Bintang 2 Polri itu terancam hukuman 5 tahun penjara. Selain Irjen Napoleon, Bareskrim Polri juga memeriksa Joko Chandra, Tommy Sumardi, dan Brigjen Prasetyo Utomo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Bareskrim Polri terus mengusut pelarian mantan buronan korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Saat ini polisi tengah menyelidiki aliran dana terkait penghapusan red notice Joko Chandra yang diduga melibatkan sejumlah pejabat negara. Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah resmi menaikkan status dari perkara dugaan suap dalam penghapusan red notice mantan buronan koruptor Joko Sugiharto Chandra ke tahap penyidikan usai dilakukannya gelar perkara pada Senin 5 Agustus lalu.
Polisi menduga adanya aliran dana dalam terhapusnya red notice Joko Chandra dari sistem perlintasan selama Mei hingga Juni 2020. Polisi menduga adanya penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Jadi intinya bahwa kemarin dari Tipikor itu melakukan penyelidikan, kemudian setelah itu baru setelah melaksanakan semua kegiatan penyelidikan digelarkan dan sekarang sudah naik ke sidik penyidikan. Jadi konstruksi hukum yang terhadap tindak pidana yang dipersangkakan yaitu dugaan penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara terkait pengurusan penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Tjandra yang terjadi sekitar bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Untuk kasus Tipikor ini juga tentunya nanti akan kita memeriksa semua yang berkaitan dengan apa yang telah kita lakukan penyelidikan. Semua akan kita minta keterangan, yang terpenting fakta hukum dan praduga tak bersalah yang kita kedepankan di sana. Penghapusan red notice atas nama Joko Sugiharto Tjandra telah menyeret 2 nama jenderal kepolisian, yakni Brigjen Nugroho Slamet Wibowo selaku mantan Sekretaris Nasional Sentral Bureau Interpol Indonesia yang menyurati pihak imigrasi pada 5 Mei 2020. Perihal terhapusnya red notice Joko Chandra sehingga pihak imigrasi menghapus nama tersebut dari sistem perlintasan. Selain Brigjen Nugroho, surat yang ditujukan kepada Dirjen Imigrasi tersebut dikirim dengan menyertakan tembusan kepada mantan Kadif Hub Inter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Usai beredarnya surat tersebut, Kapolri melakukan mutasi terhadap kedua jenderal. Brigjen Nugroho kini menjabat sebagai analis kebijakan utama Lemdiklat Polri, sementara Irjen Napoleon dimutasi sebagai analis kebijakan utama Polri. Dari Jakarta, Nadia Valeri, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ya, saksi-saksi diperiksa polisi terus bertambah. Salah satu petinggi di Kejaksaan Agung disebut juga ikut diperiksa Bareskrim. Mabes Polri harus 3 kali memeriksa lokasi kebakaran di gedung utama Kejaksaan Agung. 21 sampel sudah diamankan untuk penyelidikan. Saksi-saksi yang diperiksa juga terus bertambah. Hingga Kamis kemarin sudah hampir 100 saksi ditanyai penyidik. Penyidik sendiri telah melakukan pemeriksaan saksi sekitar 99 saksi. Terdiri dari office boy, kemudian cleaning service, terus kemudian PHL, serta pegawai Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Beredar informasi pegawai Kejaksaan Agung yang diperiksa penyidik Bareskrim berpangkat tinggi dan pernah menjabat posisi penting di Kejaksaan Agung. Tapi Mabes Polri enggan mengungkap identitasnya. Beberapa orang tadi yang kami sampaikan ada sekitar 99 orang telah diperiksa, itu antaranya cleaning service, office boy, PHL, dan pegawai kejaksaan. Secara spesifik saya tidak akan sampaikan, tapi secara umum itu yang rekan-rekan perlu ketahui. Saya tidak bisa mendahului, tentunya nanti hasil pemeriksaan laboratorium forensik akan dibuka secara transparan kepada publik. Kita tunggu nanti hasilnya apa, tentunya nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami. Soal dugaan ada petinggi Kejaksaan Agung ikut diperiksa Bareskrim Polri, dibantah Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Haristiono. Menurut Hari, Bareskrim selalu koordinasi saat memeriksa saksi-saksi dari internal Kejaksaan Agung. Sehingga Kejagung pasti mengetahui nama-nama yang diperiksa. Kami belum menerima informasi itu, barangkali bisa jadi Komandan Keamanan Dalam untuk dimintai keterangan. Jadi saya dengar sudah ada 15 yang dimintai keterangan, nah di antara 15 itu tentu personel kami. Pada pemeriksaan lokasi kebakaran Kamis lalu, polisi mengamankan puluhan rekaman kamera pengawas dari sekitar lingkungan gedung Kejaksaan Agung. Sayangnya dari 24 rekaman, 8 diantaranya hangus terbakar. Padahal rekaman CCTV di gedung utama yang terbakar begitu berharga
tak hanya untuk mengetahui asal-muasal api, tapi juga demi penyidikan kasus suap narapidana Joko Chandra yang saat ini sedang menggemparkan Kejaksaan Agung. Kalau tidak ketemu berarti kan ini prosesnya dugaan sabotase itu bisa aja ada kan gitu kan, karena itu menjadi barang bukti itu jadi hilang. Ya CCTV yang merekam kegiatan Pinangki didatangi orang atau dia mendatangi tempat-tempat lain di komplek itu gitu. Saya tadi kan ngomong ada pejabat tinggi yang selalu dia pakai Pinangki untuk mendekati Joko Chandra. Nah, pejabat tinggi itu apakah pernah didatangi oleh Pinangki atau tidak kan gitu di situ. Agar dugaan sebab musabab kebakaran tidak melebar, Kejaksaan Agung meminta publik bersabar dan percayakan hasil penyidikan kepada polisi. Informasi akan diumumkan terbuka. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik KPK Novel Baswedan positif COVID-19. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.